Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan yang lalu mengenai 4 distribusi teoritis. Yang pertama distribusi normal, kemudian ada yang kedua student, yang ketiga chi kuadrat, yang keempat Fisher. Berarti sisanya kita melanjutkan 2, 3, dan 4. Yang kedua distribusi student atau disingkat distribusi T. Sifatnya yang pertama adalah menggunakan DK, derajat kebebasan. Rumusnya adalah N-1. N itu banyaknya data atau sampel. Kemudian yang kedua, sampel berukuran kecil. Bila mana kecil, apabila N-nya kurang atau sama dengan 30. Kemudian yang ketiga, rumus T hitungnya adalah X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N. X bar itu dan mu sama-sama rata-rata. Bedanya X bar adalah untuk sampel, mu untuk populasi. Kemudian yang kedua, yang S adalah standar deviasi atau nama lainnya adalah simpangan baku. Dan N adalah jumlah sampel. Kita ambil ke contoh, suatu perusahaan X memproduksi bola lampu. CEO mengklaim bahwa bola lampu rata-rata berlangsung 300 hari. Seorang peneliti secara acak memilih 15 bola lampu untuk diuji. Pengujian rata-rata bertahan selama 290 hari dengan standar deviasi 32 hari. Jika klaim CEO benar, berapa probabilitas bahwa 15 bola lampu yang dipilih secara acak akan memiliki umur rata-rata tidak lebih dari 290 hari? Dengan alfa atau taraf nyata 5%. Perhatikan dalam soal, ini rata-rata ada 300 dan 290 hari. Namun untuk ukurannya lebih besar 300. Berarti rata-rata populasi yang lebih besar kita misalkan sebagai mu. Mu sama dengan 300. Kemudian yang sampel atau nilai lebih kecil sebagai X bar 290 hari. Dan di sini untuk banyaknya sampel adalah 15 lampu, kita misalkan sebagai N. Dan standar deviasi S sama dengan 32. Dan DK-nya tadi rumusnya N-1, berarti 15 dikurangi 1, yaitu 14. Kita langsung masuk T hitung. T hitung sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Masukkan 290 dikurangi 300 dibagi S-nya 32 per akar 15. Satu-satu dulu ya. Kita cari akar 15, 3,87. Berarti 32 dibagi 3,87 yaitu 8,27. Sehingga atasnya tadi min 10 dibagi 8,27. Yaitu T hitungnya adalah negatif 1,210. Kemudian, dalam membaca tabel distribusi T student, di kolom vertikal yang sebelah kiri, di situ ada nilai derajat kebebasan. Ya, lihat di sini tadi DK-nya adalah 14. Kita ambil 14, kemudian tarik ke kanan, cari yang nilainya sama dengan ini, T hitung, atau bisa mendekati. Ya, ternyata ada di sini nih, 1,2001. Karena setelah ini nilainya agak jauh, berarti kita ambil yang mendekati, yaitu ini. Kemudian tarik ke atas, nilainya adalah di sini, 0,125. Sehingga bisa kita katakan bahwa probabilitas nilai X kurang atau sama dengan 290 jika diasumsikan berdistribusi normal. Kenapa di sini dikatakan kurang atau sama dengan 290 sesuai soal? Tidak lebih dari, berarti 290 juga ikut. Maka tandanya ada sama dengannya di sini. Kita ambil ya. Tadi nilainya min 1,210. Posisinya di sebelah kiri karena negatif, kemudian kurang atau sama atau dari. Ya. Arsirnya ke kiri dan garisnya bersambung, ya. Sehingga nilai yang diarsir ini adalah kemarin total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Itu sifat penting distribusi normal yang keempat. Maka kalau kita bagi 2 berarti ke kiri setengah, ke kanan juga setengah. Sehingga kita tulis probabilitas X kurang atau sama dengan 290 yaitu probabilitas, ini karena letaknya di sebelah kiri, maka kita ambil nilai Z kurang dari 0. Jika arsirannya di kanan, berarti Z lebih dari 0. Ya. Kita tulis Z kurang dari 0, yaitu tadi setengah, dikurangi
nilai probabilitas T kurang atau sama dengan negatif 1,210. Dari sini nilai hitungnya. Ya, tadi di tabel sudah ketemu, ternyata nilainya ini, 0,125. Maka setengah dikurangi 0,125 yaitu 0,375. Kesimpulannya adalah, jadi probabilitas bahwa lampu yang dipilih secara acak memiliki umur rata-rata lebih dari 290 hari, yaitu 0,375 atau 37,5%. Kita lanjut yang ketiga, distribusi chi-square atau simbolnya chi kuadrat. Sifatnya ada 4. Yang pertama, kurvanya landai ke kanan, biasanya cenderung positif. Kemudian yang kedua, bentuk distribusi tergantung dekanya. Semakin besar deka, semakin kurang landai pula kurvanya. Yang ketiga, dekanya sama, n-1, dan yang rumusnya adalah chi kuadrat sama dengan n-1 dikalikan standar deviasi sampel dikuadratkan dibagi standar deviasi populasi dikuadratkan. Ini keterangannya dibaca di sini. Contoh, PTX mengembangkan baterai ponsel baru. Rata-rata baterai bertahan 60 menit dengan sekali pengisian daya. Simpangan baku 4 menit. Misal, Departemen Manufaktur menjalankan tes kualitas, dipilih 7 baterai secara acak. Simpangan baku dipilih 6 menit. Berapa probabilitas bahwa standar deviasi dalam tes baru akan lebih dari 6 menit? Yang pertama, bisa kita ketahui N atau banyaknya baterai. Ya, tadi adalah 7. Ya, 7. Kemudian, di sini simpangan baku yang dipilih, berarti simpangan bakunya adalah 6 menit. Karena di sini ada simpangan baku yang nilainya 4 menit. Karena lebih besar yang ini, berarti kita masukkan sebagai standar deviasi atau simpangan baku populasi. Sehingga S-nya adalah 6, taunya adalah 4. Sesuai ini ya, keterangan di sini. Kemudian DK-nya adalah N-1, 7 dikurangi 1, 6. Baru masukkan rumusnya. Pertanyaannya tadi di sini berapa probabilitas lebih dari 6 menit ya. Kita tulis probabilitas dalam kurung standar deviasinya lebih dari 6. Masukkan rumusnya di sini X. Chi kuadrat sama dengan N-1 dikali S dikuadratkan dibagi tau dikuadratkan. N-1-nya 7 min 1 yaitu 6. 6 kuadrat 36 dibagi 4 kuadrat 16. Ini kalikan dulu ya. 6 dikali 36 berapa? Baru dibagi 16. Hasilnya chi kuadrat adalah 13,5. Ya. 13,5 itu dari sini ya. Cara mencari nilai 13,5. Kita buka tabel chi-square bagian luasannya yang ada di dalam ya. Di sini yang R itu adalah untuk deka. Kita ambil sesuai soal, deka-nya adalah 6 di sini, 6. Ya. Kemudian tarik ke kanan, cari nilai yang sesuai ini ya, perhitungan hasil chi kuadrat hitung 13,5 itu terletak di antara berapa dengan berapa ya. Ternyata di sini terletak di antara 12,59 dan 14,45. Ya, sehingga kita ambil F nilai dari 13,5. Ini rumusnya ya, di sini rumus mencari nilai F 13,5-nya ya. Rumusnya adalah, tadi kan terletak di antara yang ini, 12,59, itu kalau kita tarik ke atas, ya, nilainya adalah 0,95. Ya. Kita taruh di sini, ditambah yang 14,45, kita tarik ke atas, nilainya 0,975. 0,95 ditambah 0,975 dibagi 2. Yaitu ini tambah ini adalah 1,925 dibagi 2 yaitu 0,9625.
maka probabilitas untuk standar deviasi lebih dari 6, yaitu rumusnya adalah 1 min F 13,5. Dari sini ya, di mana probabilitas chi kuadrat alfa rumusnya adalah 1 min alfa. 1 min ini, nilai F 13,5. Tadi F 13,5-nya sudah ketemu nih. 0,9625. Berarti 1 dikurangi sekian, hasilnya 0,0375. Kesimpulannya adalah probabilitas standar deviasi dalam tes baru akan lebih besar dari 6 menit adalah 0,0375 atau 3,75%. Jika dipersenkan tinggal maju 20-an aja di sini. Kemudian yang terakhir yaitu distribusi Fisher atau disingkat distribusi E. Sifat yang pertama adalah kurvanya landai ke kanan. Kemudian yang kedua ada 2 deka. Yang pertama deka 1 disebut dengan deka pembilang, rumusnya N1-1. Yang kedua deka kedua disebut dengan deka penyebut atau N2-1. Rumusnya F hitung adalah S1 kuadrat dibagi tau 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat dibagi dengan tau 2 kuadrat. Keterangannya bisa dibaca sendiri di sini. Kemudian rumus probabilitas kumulatifnya adalah ini. F 1 min alfa berdampingan dengan 2 deka. Rumusnya adalah 1/, dari F alfa deka 1 dan deka 2. Contoh yang pertama, dipilih secara acak 7 wanita dari populasi wanita dan 12 pria dari populasi pria. Kita bikin tabel aja ya supaya lebih mudah. Di sini populasinya terdiri dari wanita dan pria. Kemudian standar deviasi populasi untuk wanita 30, untuk pria 50. Sedangkan yang sampelnya untuk wanita 35, untuk yang pria 45. Tentukan probabilitas kumulatif distribusi F dari standar deviasi wanita terhadap pria. Ya. Diketahui di sini wanita adalah misal yang pertama, kemudian yang pria yang kedua. Berarti wanita di sini N1 ya, N itu banyaknya data. 7, berarti N2 adalah 12 pria. Kemudian standar deviasi ya. Standar deviasi dari populasi 1. Tau 1 tadi ini 30, kemudian tau 2 50. Kemudian S1 standar deviasi sampel. Ya, standar deviasi sampel. Keterangannya 35 di sini. Untuk yang 1 tadi untuk wanita ya. 35, kemudian yang 45 adalah S2. Sehingga derajat kebebasan yang untuk wanita adalah N1-1, yaitu 7-1, 6. Deka kedua N2-1, yaitu 12-1, alias 11. Kita masukkan langsung F hitung, ya ini rumusnya ya. Tinggal masukkan saja. Yang penting nulis ininya benar, insya Allah ini lanjutannya juga benar. Sepanjang Anda teliti menghitung ya, ini sangat step by step ya. 35 kuadrat berapa, 30 kuadrat berapa, satu persatu, sehingga 1,36 dibagi 0,81 yaitu 1,68. Kesimpulannya adalah nilai dari probabilitas F dari standar deviasi wanita terhadap laki-laki adalah 0,78 ya, atau bisa ditulis 78%.